Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah dasar-dasar pajak. Kami akan membahas mengenai dasar hukum pajak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miki Tison Romulus Manihuruk dengan NPM 1915-100-542. Selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Oni. Nama saya Unianti Lestari Buru Purba, NPM saya 1915-100-308. Oke, dilanjutkan dengan Kak Sarah. Nama saya Sarah Miriam Manulang, NPM saya 1915-100-321. Oke, lanjutkan Bang Amri. Nama saya M. Sugiarto Amri, NPM 1915-100-313. Oke, lanjut Kak Donda. Nama saya Dundisyan Turin, PM 1915-100-466. Kak Rosana. Nama saya Rosana Elizabeth Siombing, NPM saya 1915-100-361. Dilanjutkan oleh Kak Fenty yang terakhir. Nama saya Ventiga Stebeno, MP saya 1915-100-504. Oke, baiklah. Kami akan membacakan materi kami. Oke. Kak Fenty, bisa dimulai baca Kak materinya. Oke, saya akan membacakan yang pertama mengenai dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi. Dalam setiap kegiatan, baik formal maupun non formal, pasti senantiasa harus ada yang mendasarinya mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Demikian pula dengan penarikan pajak oleh negara pada rakyatnya, sudah tentu ada dasar hukumnya yang menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak tersebut adalah resmi dan sah dilakukan oleh negara. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Untuk lebih bisa dipahami apa saja yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan WP orang pribadi, terlebih dahulu memahami hak pemerintah dalam pemungutan pajak. Baik, dilanjutkan kembali oleh Kak Onai. Yang pertama adalah hak memungut pajak. Telah lama menjadi bahan diskusi para pakar perpajakan tentang apa yang menjadi dasar bagi fiskus sehingga negara memberi hak kepada dirinya untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya adalah mengambil dengan paksa sebagian dari harta penduduk. Dalam literatur ilmu keuangan negara, terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar fiskus untuk memungut pajak, yakni benefit principle dan ability to pay principle. Secara sederhana, kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Benefit principle, menjelaskan bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara. Yang B adalah ability to pay principle, menganjurkan supaya dalam memungut pajak, fiskus seharusnya memperhatikan kemampuan penduduk untuk membayar pajak. Penerapan ability to pay principle masih relevan dengan sistem perpajakan dewasa ini. Di Indonesia, hal ini terwujud dalam pemberian penghasilan tidak kena pajak kepada setiap wajib pajak serta penerapan tarif pajak yang progresif dalam sistem pajak penghasilan. Oke, dilanjutkan. Dua, dasar hukum pajak. Sekarang kita mengetahui alasan bahwa negara punya hak memungut pajak kepada rakyatnya dengan syarat harus adil dan semua orang diperlakukan sama dalam hal pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya,
Dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi serta pajak penghasilan badan dan bentuk usaha tetap berada pada undang-undang dan peraturan yang sama. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan atau ORD PPS 1925, pajak kekayaan atau STB 1932, pajak pendapatan atau ORD PPD 1944, dan pajak penjualan atau Undang-Undang Nomor 19 TRT tahun 1951. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke, dilanjutkan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara, serta tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikut. A. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. B. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. C. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. D. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. E. Lebih menunjang kebijakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan, termasuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991. UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, ataupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Baik, dilanjutkan kembali. Ya, Kedudukan Hukum Pajak, R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari administratif. Meski demikian, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dari hukum administratif dan terlepas dari hukum pajak lainnya atau seperti hukum perdata dan hukum pidana. R. Santoso Brotodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dari kemungkinan pemungutnya atas kejadian-kejadian
keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Baik, dilanjutkan kembali. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah hukum perdata dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa lex spesialis atau peraturan yang istimewa harus diberi tempat yang lebih utama dari lex generalis atau peraturan yang umum. Ketentuan ini diberlakukan pula dalam undang-undang atau peraturan yang lain, bahwasanya dalam setiap penafsirannya yang pertama dianut adalah lex spesialis. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927. Kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun memerlukan sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus. 4. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. A. Hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang termasuk dalam hukum pajak material adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit, seperti pajak penghasilan. B. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, serta prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama, karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Baiklah, sekian materi dari dasar hukum pajak. Selanjutnya kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan memberitahu rules untuk sesi tanya jawab. Dia itu bagi siapa yang diberikan pertanyaan, setelah dia memberi jawabannya, dia dapat kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada orang yang lain. Baiklah, kira-kira siapa nih yang memberi pertanyaan pertama? Kak Onai? Oke Kak, silakan Kak. Pertanyaan pertama dari saya itu di dalam Undang-Undang Nomor 7. Ini pertanyaannya untuk Niki.
Oke, pertanyaannya, Undang-Undang 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah atau disempurnakan. Nah, menurut Mi, apa tujuan dan arah penyempurnaan dari undang-undang itu sendiri? Terima kasih Kak pertanyaannya. Sebelumnya menurut saya perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi, dan produktivitas penerimaan negara secara tetap, mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikut, seperti yang dibaca oleh Kak Sarah tadi, yaitu A. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, B. Lebih memberi kemudahan kepada wajib pajak, C. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, D. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, E. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Kira-kira jawaban saya kurang lengkap. Kira-kira ada yang ini yang teman-teman mau menambahkan? Ya nggak ada loh nih. Oke. Dari saya pribadi sih saya nggak ada, saya lewat ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tapi nggak tahu kalau kawan-kawan lain atau ada kawan-kawan lain mau menambahkan boleh. Baik. Kak Rosana, Kak Donda, ada mau Kak? Lewat. Sudah lanjut lah. Bisa lah dilanjut. Baik, saya memberi pertanyaan untuk kepada siapa ya? Kak Donda. Pertanyaannya Kak mengenai dalam pajak hukum tertulis sangat dominan, mengapa? Silakan Kak Donda untuk dijawab. Ya, terima kasih. Jawabannya bersifat lex spesialis atau bersifat khusus di dalam penegakan hukum pajak berbeda dengan penegakan hukum yang bersifat umum, di mana dalam suatu hukum yang bersifat umum itu sesuatu keputusan hukum harus digunakan, sedangkan dalam hukum pajak walaupun ada atau sedang digunakan keputusan gimana jawabannya Bang? Ini tentang mengenai lex spesialis dan apa tadi ya? Legensi tadi ya yang dibacakan oleh siapa ya tadi ya? Kak Rosana ya yang bacakan tadi ya tentang ini ya jenis-jenis. Kak Donda. Oh, Kak Donda sendiri ya? Oh ya. Kebetulan juga jawabannya ada di teks tadi. Oke Kak, aman kayaknya. Silakan dilanjut Kak Donda. Ya, pertanyaan pertanyaannya, sebutkan unsur definisi pajak. Sekian unsur-unsur pajak yang terkandung dalam definisi pajak.
Boleh saya minta waktu, Kak, untuk ini? Kak Donda. Ya. Tadi pertanyaannya sebutkan unsur-unsur pajak yang terkandung dalam definisi pajak, ya, Kak? Ya. Ya. Jawabannya iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi, dan langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai penggunaan umum. Itu ya, Kak. Jawabannya pas. Sekarang saya mau bertanya ke Kak Penti ya. Kak Penti. Kak Penti. Oh, iya Bang Amri. Coba kemukakan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Oke. Bentar ya. Ayo, masih ada tersisa waktu 8 menit lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Amri ya. Ya. Pertanyaannya tadi kemukakan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia ya? Bang Amri. Bang Amri. Apa, Kak? Agak putus, Pak. Maaf ya, Kak. Kak Pen. Pertanyaan tadi bisa diulang, Bang Amri. Kemukakan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Oke. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia ada Undang-Undang NRI tahun 1995 pasal 23 ayat 3, Peraturan Pemerintah atau PP tentang pengaturan lebih lanjut dari muatan UU Perpajakan, Keputusan Presiden atau Kepres di bidang perpajakan yang memuat materi PP bersifat regeling atau mengatur, Keputusan Menteri Keuangan atau Menkeu memuat menteri delegasian oleh UU atau PP. Itu jawabannya, Bang. Iya sih, Kak. Ada kawan-kawan yang lain, entah ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini. Udah lewat juga, udah pas. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya mau bertanya kepada siapa? Kak Sarah ya. Iya, Kak Senti. Pertanyaannya, mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, Kak Sarah? Karena pajak merupakan fundamental dalam konteks negara. Oleh sebab itu, konstitusi kita atau UUD RI 1945 mengaturnya dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini telah memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik di negara maupun warga negara. Oleh sebab itu, syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.
Karena sebenarnya pajak itu telah dikehendaki oleh rakyat Indonesia sendiri melalui mekanisme demokrasi atau demokrasi perwakilan. Oke, Kak Sarah, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Kak Rosana. Pertanyaannya, bagi orang pribadi atau badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti amnesti pajak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sarah. Orang pribadi atau badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, orang pribadi atau badan dapat mengikuti amnesti pajaknya. Kalau belum ada NPWP, berarti belum dapat mengikuti amnesti pajak. Itu aja. Kak. Halo Kak Sarah. Udah pas Kak? Udah Kak. Makasih ya. Oke Kak. Saya akan Kak Rosana. memberikan pertanyaan untuk Kak Onai. Kak, Oh iya Bang. ini saya ada mau nanya juga. Jadi seandainya nih orangnya udah kerja, ada seorang yang udah kerja, tapi dia nggak punya NPWP, apakah di situ dia harus dipaksakan harus memiliki NPWP atau tidak gitu? Gimana menurut Kakak? Itu tergantung dianya kerja di mana sih Bang. Kalau misalnya kayak pribadi gitu kan. Kalau di pribadi, saya sendiri kalau kerja itu nggak harus mempunyai NPWP sih. Jadi gimana dia cara menyetornya kalau dia tidak mempunyai NPWP? Ya, kok. Saya mau menambahi dari pertanyaan Miki, karena kebetulan semalam saya baru ini chat. Nah, di pekerjaan saya kan dia harus ini ya, kita bekerja. Jadi setiap tahunnya itu kita ada cetak SPT dan dilaporkan ke kantor pajak. Nah, biasanya yang dia kena pajak itu yang gajinya di atas 54 juta dalam 1 tahun. Kayak gitu. Jadi kalau yang di bawah 54 juta dia nggak dikenai pajak. Kayak gitu sih kalau pengetahuan saya. Oh, jadi sistemnya kalau dia udah kerja minimal 54 juta gajinya dalam setahun, dia udah diwajibkan untuk ikut Dia ini ya. dikenakan pajak. Apalagi sekarang kan buat NPWP kan bisa melalui online nih. Oke. Iya. Kalau kita mau lapor SPT-nya juga melalui online bisa. Ya. Oke, Kak Rosana, silakan dilanjut, Kak. Pertanyaan terakhir ini ya? Iya, pertanyaan terakhir. Oke, Kak Rosana, silakan Kak dilanjut, Kak. Makasih Bang. Saya ingin bertanya ke Kak Onai. Contoh hukum pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata itu apa Kak? Gimana contohnya gitu? Gimana Kak pertanyaannya Kak? Pertanyaannya contoh hukum pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata Kak. Contoh hukum pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Bentar ya Kak.
Ya, Kak. Nah, dari pertanyaan kakak tadi, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa les spesialis itu dia peraturan yang istimewa atau khusus yang harus diberi tempat yang lebih utama dari les generalis. Jadi kalau menurut saya hukum pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata itu adalah hukum pajak yang karena ketentuannya itu yang les spesialis itu, karena dia mempunyai peraturan yang istimewa yang lebih di atas dari les generalis. Kalau menurut kakak sendiri gimana, Kak? Udah, Kak. Udah guys kok, Kak. Oke. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Berhubung. Atau masih ada yang mau dibahas? Tidak ada ya. Berhubung juga waktu zoom-nya tinggal 2 menit 30 detik lagi. Kayaknya lebih baik kita akhiri ya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Inilah diskusi kami dari kelompok 3 mengenai dasar hukum pajak. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam.